Kembali lagi di podcast kami Ngawadul Ngawangkong Duduluran. Baik, di acara podcast kami itu saya merasa istimewa. Oh iya. Karena dapat menghadirkan sekjen kami plus calon kades termuda segarut bahkan di Desa Sukarame. Mungkin untuk nama betul Mang Tatang. Iya. Untuk panggilan Mang Tatang atau Bang Tatang atau Pak Tatang. Bebas saja. Bang juga gak apa-apa lah. Biar lebih ini. Oh, romantis ya. Menerapkan prokes ya. Ya. Buka aja lah maskernya biar Oh, ya. biar terasa Ya kan biasa Kalem. kalau calon kades gitu biasanya harus patuh terhadap aturan mantap. pemerintah. Bang Tatang, bagaimana kabar kesibukan sehari-hari menjelang pemilihan kepala desa ataupun kompetisi? Kesibukannya seperti apa? Kesibukan setelah menjadi calon nih atau kesibukan sebelum? Sebelum sehari-hari dan sekarang juga. Kalau kesibukan sehari-hari nih, kalau ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama mungkin saya kan bisa menjadi seorang guru, bisa dikatakan seperti itu, bisa juga dikatakan sebagai seorang mahasiswa ya, karena mahasiswa, memang masih mantap. baru lulus seperti itu. Kalau misalkan kesibukan sebelum mencalonkan diri terjun di politik praktis seperti itu, saya kebetulan mengajar di salah satu sekolah swasta yang ada di Garut, baik tingkat pendidikan menengah pertama maupun menengah atas atau sederajat, seperti itu kegiatan sehari-harinya. Terus juga menjadi seorang murabi atau murobaah ya di kampung seperti itu. Jadi memang kesibukannya seperti itu, mengajar, mengamalkan seperti itu, mengamalkan ilmu yang memang sedikitnya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang seperti itu. Dan kalau kesibukan di luar itu menjadi mungkin Kang Ropi ya, kalau tidak salah ya. Iya, betul. Kang Ropi juga tahu, saya juga sama di kami gitu, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang memang akan melahirkan orang-orang pemimpin seperti itu. Ya. Jadi sebelum Mang Tatang mencalonkan ataupun bergelut dalam kompetisi kepala desa, ternyata sudah memiliki kesibukan tersendiri ya. Jadi bukan betul. Ketika menganggur, lebih baik saya mencalonkan kepala desa ya daripada saya nganggur, tidak seperti itu ya. Tadi mengajar di sekolah mana, sebutin? Sekolah mungkin apakah perlu? Itu di SMP Persada Cilawu dan juga SMK Kamal Persada Cilawu dan juga SMP Bina Mandiri Sukamana dan juga ada SMA Sukamana. Gitu ya. SMA Bina Mandiri Sukamana juga seperti itu. Di sisi lain mengajar, Bang Tatang juga aktivis ya. Sekaligus sekjen dari kami itu sendiri. Iya, betul. Sangat hebat. Sekjen kami mencalonkan kepala desa termuda segarut, kawan-kawan. Oke. Kemudian yang saya bikin penasaran begini, Bang. Di usia Bang Tatang yang masih muda. Saya masih muda ya? Masih muda jelas. Umur berapa? Kurang lebih 26 tahun. 26 tahun, kawan-kawan. Sudah tua ya? Sudah tua. Di usia yang begitu muda, apa alasan Bang Tatang itu untuk mencalonkan kades ataupun motivasi, dorongan, misalkan begini. Desa kami sebelum kades-kades sebelumnya kurang maksimal. Saya lah yang mencalon biar lebih bagus. Apakah seperti itu atau yang membuat Bang Tatang berani berkompetisi dalam ajang pemilihan kepala desa itu, apa yang menjadikan motivasi ataupun alasan itu sendiri, Bang Tatang? Sebenarnya motivasi ya. Tentunya ketika kita ingin melaksanakan sesuatu, ingin ikut terjun ke masyarakat, tentunya ada salah satu motivasi yang mendorong kita untuk ikut terjun ke sana seperti itu. Ya, salah satu motivasinya yaitu apalagi kita anak muda, sebagai anak muda kita memiliki keinginan, cita-cita untuk memajukan daerah kita, wilayah kita. Mantap. Apalagi kan pemuda itu agent of change seperti itu ya. Jadi agen bagian dari perubahan itu sendiri. Betul seperti itu. Apalagi juga Kabupaten Garut ini adalah kabupaten yang memang dituntut untuk menjadi kota atau kabupaten yang layak pemuda. Maka salah satunya yaitu bagaimana seorang pemuda itu ikut andil untuk memajukan daerahnya ataupun ikut andil berkontribusi kepada masyarakat seperti itu. Nah, salah satunya saya juga tergolong seperti itu. Yang kedua, melihat desa seperti itu, desa yang saya tinggali itu
maaf seperti itu ya, maaf bukan menjelekan ataupun gimana, tetapi saya rasa perlu di-up kembali Kang. Jadinya perlu di-up kembali, bukan di-up kembali, bahkan perlu terus dimaksimalkan, apalagi melihat potensi yang ada di Desa Sukarame itu sendiri. Baik itu dari SDM-nya, sumber daya manusianya, banyaklah lulusannya, pendidikannya, lihat dari banyaknya pemuda yang memang perlu sangat diapresiasi, perlu diberdayakan. Terus juga sumber daya alamnya yang memang perlu di-up dan juga bisa menjadi desa itu menjadi sejahtera, maju dan segala macam seperti itu. Jadi itu alasan Mang Tatang berani mengikuti atau kompetisi dalam ajang pemilihan kepala desa, padahal sengit ya itu. Ya, betul. Desa itu bahkan lebih sengit daripada pemilihan DPR ataupun yang lain. Desa lebih rame ya. Ya, jadi itu salah satu yang menggugah energi Mang Tatang mencalonkan sebagai kades itu seperti itu ya. Ya, betul. Apalagi tadi betul kata Kang Rofi ya, seperti itu. Apalagi pemilihan ataupun menentukan pemimpin di tingkat desa itu sangat sengitnya itu karena memang sangat bukan pagedruk ya, tetapi sangat bersinggungan sekali dengan masyarakat, mulai dari jadi langsung terjun ya, langsung. Iya, betul. Beda sekali dengan presiden. Kalau kita di daerah kan bertemu dengan presiden, calon presidennya juga enggak gitu. Tetapi kalau dengan calon kades ini kita sering bertemu, jadi sangat rawan sekali seperti itu ya. Terus tambahan lagi tadi motivasinya, selain daripada tadi juga ada motivasi dukungan dari keluarga juga, itu yang paling utama. Itu paling utama ya. Ketika ada dukungan dari orang tua, dukungan dari keluarga, dari masyarakat, itu menjadi mendorong utama seperti itu. Jadi dukungan orang tua itu sangatlah penting ya dalam ajang seperti ini. Kalau dorongan dari organisasi yang ada di Kampung Sukarame ataupun dari kepemudaan itu gimana? Justru begini, pemuda itu kan tadi bahwa pemuda itu adalah agent of change. Tentunya meskipun memang hati seseorang itu atau pikiran seseorang beda-beda itu ya. Berbeda-beda seperti itu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Ini dilematik. Tetapi saya yakin bahwa seluruh pemuda yang ada di Desa Sukarame itu mendukung, apalagi dengan hadirnya seorang pemuda nih yang mencalonkan diri menjadi seorang kades, apalagi kades milenial seperti itu. Insyaallah. Mungkin sepanjang sejarah di Desa Sukarame baru kali ini ada yang termuda atau gimana, atau sebelumnya baru sudah pernah ada nih yang menarik. Ya, bahkan apalagi saya kan dari kampung Batara seperti itu. Dari dulu sampai sekarang itu dari Batara itu belum pernah ada yang mencalonkan. Semuda Bang Tatang ini. Bukan muda saja, tapi orang tua pun belum pernah. Jadi saya pertama kali pelaku sejarah yang memang dari Kampung Batara, yang memang jaraknya itu sangat termarginalkan sekali. Sangat jauh sekali dengan kota ataupun ibu kota desa seperti itu. Sangat jauh sekali. Dan ini baru muncul. Yang kedua, selama sejarah dari tahun 1977 yaitu Pak Said Ali sampai sekarang itu belum pernah ada calon kades yang termuda. Berarti ini juga kawan-kawan sejarah ya, memecahkan sejarah juga ya. Hebat Bang Tatang, mantap. Di sisi lain juga pemuda sangat antusias begitu mendengar Bang Tatang mencalonkan sebagai ajang kompetisi kepala desa, begitu antusias ya. Mantap. Karena mau tidak mau ketika saya terjun itu membawa nama milenial, membawa nama pemuda, dan juga membawa orang Batara wabil khususnya seperti itu. Karena Bang Tatang berbicara pemuda bukan berbicara masa lalu ya, tapi berbicara masa depan. Jadi ketika Desa Sukarame mendengar calon kades ada yang muda, mungkin pikirannya ke depan ya, perubahan seperti itu. Begini juga Bang Tatang, yang bikin saya penasaran dari Bang Tatang di usia sangat muda ini kan, mencalonkan desa itu tidaklah sangatlah mudah ya. Ada PR-PR yang mungkin dari kades-kades sebelumnya belum terlaksana ya. Lalu apa daya jual Mang Tatang sehingga Mang Tatang berani, misalkan program kerja Mang Tatang itu seperti apa, bagaimana gitu? PR-nya ya, tentunya akan banyak sekali PR yang memang akan saya kerjakan seperti itu.
Tetapi ini harus gayung bersambut oleh seluruh masyarakat ya. Karena ketika kita punya cita-cita yang sama, yaitu ingin memajukan Desa Sukarame, maka bukan dipikirkan oleh kepala desa, bukan cuma dipikirkan oleh perangkat desa, bukan cuma oleh BPD, LPM dan ataupun yang berada di desa, tetapi harus gayung bersambut oleh seluruh masyarakat, seluruh lapisan. Karena ini adalah cita-cita kita bersama. Terus program apa yang akan dikedepankan seperti itu? Daya jual seperti itu, melihat daripada karena reses ya, saya melakukan reses, melakukan silaturahmi tentunya kepada para tokoh, baik tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan yang ada di Desa Sukarame. Itu resesnya hasilnya itu yaitu pengen transparansi. Transparansi dalam segala hal, baik dalam keuangan, baik dalam kebijakan ataupun segala macam. Itu menjadi suatu kewajiban. Kalau kata saya itu bukan program, tetapi itu suatu kewajiban yang memang sudah diatur oleh undang-undang seperti itu. Harus ada transparansi. Terus yang kedua juga ingin meningkatkan dari sisi keagamaan. Yang agamis seperti Ya, itu, mantap. seperti itu, Ya, Mas Tatang sudah terlihat dari gaya memakai peci, sudah terlihat agamis. Ya, tidak seperti itu juga, tetapi ini tasyakur binimah saja ya, tasyakur binimah saja Kang Ropi. Kebetulan mungkin kalau boleh sombong tetapi tidak boleh ya. Gitu. Kalau ini sebagai bentuk tasyakur binimah saja. Saya pribadi gitu, Ana pribadi Tatang gitunya memiliki dua sisi. Yang pertama ilmu agama dan juga ilmu dari agama. Kalau ilmu agamanya yaitu pernah lah sedikit lamanya Santren seperti itu. Insyaallah lah. Mudah-mudahan Allah berkahkan seperti itu ya. Jadi istilah pemimpin persegi itu dalam segi agamanya, dalam segi dan juga ilmu dari agamanya juga kebetulan baru lulus ya tahun kemarin mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Di mana kampus mana Bang Tatang? Di STIP gitu. STIP Garut. Ya, dia dan juga Bang Tatang juga lulusan dari STIP Persis Garut, kawan-kawan. Tahun kemarin atau tahun kemarin baru lulus. Jadi berarti sudah memiliki gelar SE ya? SE. Jadi dari agamanya insyaallah, dari agamanya juga insyaallah, sehingga jadi dorongan juga, motivasi juga untuk merubah. Jadi itu ya transparansi, terus juga dari segi keagamaan dan juga dari segi kepemudaan. Nah, apalagi kan ini di usia yang muda ya, gitu, membawa nama milenial, membawa anak muda nih, tetapi tidak ingin mengangkat, enggak. Justru di Desa Sukarame ini Karang Taruna itu bisa dikatakan ada tidak ada ya. Ada mungkin wallahu alam, tetapi pergerakannya tidak ada. Disebut tidak ada ya seperti itulah Kang. Mungkin akan juga tahu lah. Nah, makanya ketika saya bericikibung ingin mengangkat itu, potensi ini harus dikembangkan. Itu. Jadi anak muda ini harus berjibaku gitunya. Baik itu dari olahraga, baik itu dari segi segala macam yang memang bersinggungan atau melibatkan anak muda. Gitunya. Jadi programnya kalau secara reses transparansi secara reses ya, terus meningkatkan keagamaan dan juga meningkatkan kepemudaan gitunya. Jadi seperti itu. Jadi yang dikedepankan itu agen perubahan dari kepemudaan itu sendiri Saya dengar kan di Kampung Batara Desa Sukarame itu kan tadi Bang Tatang itu sudah menjelaskan bagaimana cara program kerja ataupun daya jual sebagai daya tarik mencalonkan kepala desa. Apakah ada janji-janji tertentu? Misalkan ketika saya terpilih menjadi Kades Sukarame, saya akan mengadakan ini, mengadakan itu. Apakah ada yang seperti itu? Kebetulan gini ya. Janji itu adalah hutang ya. Jadi beratnya. Ya, betul, berat sekali. Jadi jangan sampai ketika kita sudah beresnya Pilkades ini kita itu banyak hutang ya. Dikarenakan banyak janji seperti itu. Itu ya. Tetapi program kita di mapping dengan baik gitu ya. Tidak ada janji seperti itu. Tetapi justru saya mengajak kepada seluruh masyarakat Desa Sukarame itu untuk ayo bersama-sama, karena ini adalah cita-cita kita bersama. Saya yang bikin penasaran begini Bang Tatang. Nomor urut berapa Bang Tatang ini? Kebetulan mohon doanya nomor urut 5. Mohon doanya dan juga dukungannya.
Ya, siap. Jadi tidak ada ya seperti janji kalau saya menjadikan Ya. KD saya akan Kalau membangun- dari 05 itu tidak ada Oh, janji-janji, tetapi justru lebih mengarah kepada mengajak, ayo kita sama-sama, ayo bareng-bareng. Oh, Seperti mantap, itu. mantap. Ayo bareng-bareng. Jadi Justru tidak ada janji tidak khusus ada- itu. Tidak ada janji khusus. Jadi bukan banyak janji tetapi banyak membuktikan. Seperti itu. Betul. Oh. Meskipun memang begini, Kang, maaf, kalau misalkan belum menjadi kades kan janjinya sebelah mana? Buktinya itu sebelah mana? Nah, tetapi kalau misalkan ditelusuri ya dengan saya berjibaku turun ke masyarakat, ya ikut berkontribusi di masyarakat itu adalah sebagai bukti bahwa saya itu turun. Terus dari segi pemudaan, saya ikut organisasi kepemudaan, kenal dengan stakeholder yang ada di atas seperti itu. Jadi sudah Itu ada membuktikan haluan tertentu ya? seperti itu. Oh, iya, Justru itu akan mempermudah nanti di desa. Jadi bagaimana cara mengembangkan potensi-potensi pemuda di desa Sukarame itu. Kalau kita sudah tahu atau mengenal atau bahkan dekat dengan stakeholder yang ada di atas, insya Allah seperti itu akan dimudahkan, insya Allah seperti itu. Bang Tatang itu termasuk tokoh juga ya, guru ngaji di kampung halaman atau gimana? Ya kebetulan dipercaya saja lah, Oh, dipercaya dan juga didorong juga Oh, oleh sesepuh kampung juga untuk ikut berkontribusi seperti itu. Mudah-mudahan ada kemanfaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau di kepemerintahan yaitu sekretaris RW juga. Sudah ada dukungan dari situ. Ada. Oh, berarti kalau menurut saya yakin sih Bang Tatang kepilih lah. Insya Allah mudah-mudahan. Kan tadi yang pertama dia itu disetujui oleh orang tua ya. Sedangkan ridho Allah juga ada di dalam Ridho keridhaan Allah, orang ridho tua. walidain. Ya, mantap itu. Wah, mantap. Ngopi dulu Bang Tatang. Ngopi dulu kawan-kawan. Aduh. Bisa. Begini Bang Tatang yang saya penasaran dari Bang Tatang itu kan di usia yang begitu muda, apakah Bang Tatang sudah ada calon ataupun udah menikah nih? Ini menarik sekali nih, ini jebakan Teteh. Aduh. Sebenarnya untuk menjadi kades itu kan biasa ya kalau masyarakat. Hmm. Kang Tatang kalau misalkan sudah menjadi calon ataupun sudah menjadi kepala desa itu harus ada bukades sebenarnya. Nah, itu yang menarik itu Bang Tatang. Aduh. Mohon doanya saja dari seluruh masyarakat Indonesia ya wabil khusus desa Sukarame. Kalau untuk bilang calon sih insya Allah ada sih. Tapi urusan itu jodoh saya atau bukan itu adalah Allah. Tetapi secara ikhtiar ada insya Allah. Mohon doanya saja. Insya Allah untuk calon bukadesnya juga ada. Oh, udah Tapi ada. kalau misalkan, Tapi misalkan- masih dirahasiakan ya? Mungkin nonton. Ya, sudah. Tapi kalau misalkan Aduh. sedesa Sukarame ataupun ada kembang-kembang desa yang ingin mendaftar juga boleh. Silakan daftar. Sekalian promosi. Aduh, parah. Ya, siap. Pemilihan itu tanggal berapa? Tanggal 8 Juni. Berarti tahun tinggal beberapa hari lagi nih. 2020. Ya, tinggal beberapa hari lagi, tinggal menghitung menit, jam, hari seperti. Sejauh ini persiapan Bang Tatang ataupun tim sukses reng-rengan lah lawan cek Sunda namanya Bang Tatang. betul. Jadi Ini ada Sundanya juga. iya kan kolaborasi. judul lagi ngawak Oh, iya, betul. ngawangkong duduluran. Betul. Sejauh ini persiapan dari Bang Tatang itu sendiri ataupun dari tim sukses ataupun dari kru Bang Tatang itu sejauh mana? Sedangkan pimpinan itu sudah beberapa hari lagi lah. Sejauh mana kira-kira Bang Tatang? Persiapan. Iya, persiapan. Izin klarifikasi ya, Iya, meskipun siap. namanya sama, tetapi berbeda dalam pandangan seperti itu. Berbeda dalam pandangan ataupun perspektif seperti itu ya. Tadi mengatakan tim ses ya, Iya, tim Kalau- sukses. Kalau saya miliknya itu tim relawan. Oh, relawan. Tim Iya, relawan, mantap. ya. Jadi tim relawan. Persiapan tim relawan ini mulai dari A sampai Z-nya itu sudah di mapping. Tinggal menunggu waktu saja Kang. Menunggu waktu saja tanggal mainnya. Ini senjata-senjatanya akan terus digencarkan kayak seperti ya Gaya permainannya gaya permainan seperti itu, kayak seperti Hamas yang memang siap bertahan melawan Israel laknatullah seperti itu. Siap. Mantap. Kami juga
tim relawan ini punya beberapa senjata gitunya, dari pelor A sampai Z-nya itu insyaallah. Sesiap itu kah Bang Tatang? Siap. Oh, Sesiap mantap itu kawan-kawan. dan tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Oh, siap. Berarti dalam istilah nomor urut 5, Bang Tatang tidak ada istilah tim sukses seperti itu? Tidak ada. Oh, tapi mantap. namanya menjadi tim relawan. Tim relawan. Apakah misalkan Bang Tatang di desa Bang Tatang itu banyak yang ingin mencalonkan relawan, apakah ada kriteria tertentu untuk menjadi relawan Bang Tatang? Ataupun saha wae diasupkeun gitu tah? Kumaha tah? Sebenarnya untuk relawan ini maaf ya, secara materi itu juga sudah berbeda. Kalau tim ses itu maaf, biasanya indikasinya kalau tim ses itu ada kepribadian, ada kepentingan pribadi, terus juga ada yang duniawiyahnya yang dikejar seperti itu. Tetapi kalau relawannya secara baik moral, material juga memang sangat-sangat perlu banyak dimaklumi seperti itu. Maksud dimaklumi di sana ya kita berjuang karena kita ada sesuatu yang dicita-citakan bersama, bukan untuk pribadi tetapi untuk umum seluruhnya. Kita niat seperti itu sehingga kita tidak memfilter tetapi terfilterisasi sendiri. Kita tidak menutup tetapi mereka tertutup sendiri seperti itu. Maksud tertutup gimana tah? Jadi mereka ketika pengen masuk sudah tahu kalau tim relawan itu ya tidak punya kepentingan pribadi, sehingga mereka itu akan tertutup dengan sendirinya. Secara moral, secara materialnya juga harus termaklumi. Jadi kalau yang pengen cari yang kayak gituan itu tertutup juga seperti itu kan. Jadi kita tidak menutup, kita tidak membatasi, kita tidak memfilter, tetapi mereka terfilter sendiri, mereka tertutup sendiri, mereka terhentikan sendiri seperti itu. Gerah ya Bang Tatang ini. Ya, saya minum dulu kopinya. Ya, siap. Ini jam 12 siang, ini jam berapa ini? Ya, sudah mohon maaf sekali tidak minum ya. Bang Tatang lagi nyawalan ataupun Senin Kamis? Ya, lagi berpuasa aja. Mantap. Bang Tatang ini sedang melaksanakan salah satu ibadah nyunatan ibadah sunat ya? Ibadah sunat ya. Iya, ibadah sunat. Padahal ini cuaca sangat gerah ya, saya sendiri keringat gitu. Terasa. Tapi tenang Kang. Hareudang lah. Tenang, dengan adanya nomor 05 hati itu menjadi tenang. Amat. Jadi begini ya. Begini Bang Tatang. Saya itu ada salah satu pertanyaan yang sangat menarik untuk dibahas. Betul. Saya itu penasaran dengan Bang Tatang di usia yang begitu muda, bahkan belum punya seorang pendamping. Ya. Saya itu penasaran dengan gaya bermain Bang Tatang seperti apa dalam gaya bermain politik. Apakah seperti gaya Bapak Prabowo yang penuh dengan wibawa ataupun kalem, bahkan tegas seperti itu? Apakah seperti lawannya pas waktu pencalonan presiden itu Bapak Jokowi yang penuh dengan merakyat, bahkan masuk gorong-gorong, ngorek bahasa Indonesia itu apa? Ya, masuklah ke gorong-gorong. Ya, istilahnya terjun langsung ke masyarakat, ataupun bahkan seperti gaya bermain politik yang lain lah dengan penuh kalem, ataupun gimana Bang Tatang gaya bermain politik Bang Tatang di ajang kompetisi pemilihan kades itu seperti apa? Jadi gaya politiknya itu dua-duanya bapak kita semua yang memang mencalonkan sebagai kepala negara seperti itu dua-duanya menjadi referensi utama seperti ya. Bahkan juga ada referensi yang lain juga yang memang menjadikan acuan seperti itu. Tetapi pada secara keumuman saya menggunakan dua teknik yaitu baik secara vertikal maupun secara horizontal seperti ya. Yaitu dengan secara sesama, karena memang untuk pilkades ini memang ada di bawah, maksud di bawah itu sudah bersinggungan dengan masyarakat tadi. Maka secara vertikal itu ke atas ya. Iya. Vertikal, kalau secara vertikal itu yaitu dengan modal la haula wala quwata illa billah. Ternyata gaya politik malah itu doa ya. Itu kan vertikal ke atas, yaitu kita memanjatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mentawakalkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hakikatnya Allah lah sang pemilik kerajaan.
Allah lah sang pemilik kekuasaan. Jadi ketika kita ingin menjadi pemimpin, dekati saja yang Ya, memiliki yang memiliki kepemimpinan itu kan sudah terlihat agamisnya ya. Nah, itu secara vertikalnya. Iya. Kalau secara horizontal yaitu sesama ataupun bisa langsung ke masyarakat, yaitu dengan kita sering berdiskusi, sering silaturahmi, gitu berdialog seperti itu. Ya, gaya tegas memang perlu, Gaya seperti sopan Bapak santun Prabowo perlu juga. karena memang masyarakat juga perlu ketegasan, apalagi perempuannya butuh Iya. ketegasan. Oh, mantap. Butuh Iya. kepastiannya, Itu kalau gaya. awat itu butuh kepastian. Iya. Ya, seperti itu. Nah, lemah lembut juga diperlukan. Jadi intinya dekati masyarakatnya, dekati lawan atau lawan bicara kita atau masyarakat kita, karena itu akan jadi masyarakat kita nantinya ya. Terus juga dekati juga sang pemilik makhluknya, sang pemilik kerajaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang gaya main politik Bang Tata itu sangat menarik ya, dari segi vertikal, dari segi horizontal. Yang saya penasaran ini begini, Batang. Apakah Bang Tatang menggunakan gaya money politik atau tidak? Kalau gaya mengeluarkan uang memang Nah, itu seperti itu. Gimana lah? money politik ya, karena memang betul ya, ini sangat-sangat familiar sekali Iya. di masyarakat, meskipun ada tagline tolak ya. Iya. Tolak money politik, bukan promosi ini. Tolak money politik, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Ya. Tetapi ini sangat familiar sekali dan banyak sekali dipraktekkan. Maaf, segalanya itu pakai uang ya, betul kan? Iya, betul. Ini pakai uang, ini pakai uang. Kita semua pakai uang, tetapi uang itu bukan segalanya. Jadi begini, Terus juga ya, segala-galanya butuh uang ya, gitu. betul. Iya. Tetapi Bukan segala-galanya uang. ya, uang Atau itu gimana bukan- sih? segalanya butuh uang, tetapi Iya. uang itu bukan segalanya. Oh iya, Uang itu mantap. bukan segalanya gitu. Jadi Bang Tatang itu sendiri tidak menggunakan politik uang, tetapi politik butuh uang ya, juga. tetapi Nah, butuh uang. Tetapi menggunakan politik silaturahmi. Door to door atau gimana? Karena politik itu strategi ya. Door to door ada juga, terus hasil musyawarah juga ada itu. Jadi perlulah uang. Kenapa perlu uang? Karena perlu mengeluarkan bensinnya seperti itu. Iya. Perlu mengeluarkan bensin. Terus juga kalau meriung ya atau berdiskusi ya Ngeriung seperti ya, ngeriung. itu perlu apa namanya kita Logistik sodako, ya, logistik seperti gitu. itu, udun, Kita- kopi ya, gitu, perlu kan? sabatang itu ya, Iya, apalagi sabatang. Sabatang itu singkatan kawan-kawan. Sahabat tatang gitu ya. Sahabat tatang. Pilih nomor berapa? Pilih nomor 5. Oh, kampanye ya. Seperti itu. Aduh, iya. Jadi perlulah seperti itu. Tapi itu bukan suap menyuap, tetapi sedekah saja. Mudah-mudahan. Tapi ada kalau yang- diskusi Tatang nggak modal lah istilahnya. oh iya. Buat kopi rokok. Seperti itu. Iya, Karena seperti itu. kalau sedekah itu perlu pengorbanan juga kan. Ada sedekah. Tetapi tidak perlu disebut-sebutkan juga kan. Iya. Tapi udah tanggung kesebutkan ya. Ya maksudnya itu kan Iya. strategi politiknya seperti Iya. itu, sedekah saja. Iya, seperti itu. Begini Bang Tatang itu kan selain kesibukan dari mengajar, Iya betul. sebelum mencalonkan atau mengikuti kompetisi ajang pemilihan kepala desa, Bang Tatang juga kan bukan mengikuti sih, menjabat sebagai sekjen kami. Iya betul. Seandainya Bang Tatang kepilih menjadi kepala desa, apakah akan meninggalkan sebagai sekjen atau gimana? Jadi skip dulu aja. Karena apapun yang terjadi di masa depan kita tidak tahu. Itu dia. Kita hanya bisa berencana saja. Enggak, ini mah berbicara seandainya. Ya maksudnya kita hanya berencana saja. Kalau saya pribadi terpilih, nah organisasi ini gimana? Nah, karena kalau di kami itu ada musyawarah, kita musyawarahkan. Kita musyawarahkan saja. Ya, mantap. Apapun hasilnya nanti itu yang terbaik untuk kita semua. Jadi belum bisa memutuskan sekarang gitu. Belum. Misalkan kalau saya keterima jadi kades, saya akan meninggalkan sekjen kami. Tidak seperti itu. Kan justru itu janji ya. Oh, iya. Kan tidak menggunakan janji. Seperti itu. Iya, siap. Kita sama-sama saja, ayo. Iya. Oh, itu jadi tidak akan meninggalkan kewajiban sebagai sekjen kami. Nanti saja gitu. Oh. Jadi kumangke Ya, gitu. ya, nanti aja. Katariman teu namanya kumangke gitu. Tapi saya berpraduga besar kepada sosok Bang Tatang ini dalam segi melihat, saya memperhatikan dalam segi
agamisnya, Insyaallah. dalam segi kemasyarakatannya. Mungkin jika Allah berkehendak Bang Tatang bisa menang. Insyaallah, Dalam amin kompetisi amin ini, ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amanah seperti itu. Mudah-mudahan amanah. Apa slogan dari Bang Tatang itu seperti apa? Slogan. Iya. Slogan yang mana ini? Misalkan pilih nomor 5. Oh, tagline. Jujur amanah saya itu cerita. Ya lebih ke beraksi ya. Lebih ke beraksi. Beraksi aja. Yang muda yang beraksi gitu. Ya. Muda, Atau berkarakter saatnya- seperti itu. Saatnya yang muda beraksi gitu. Ya. Oh, saatnya yang mudah beraksi. Oh, mantap gitu. Gitu. Dan juga tagline-nya itu banyak sih. Jadi tidak ada tagline yang khusus. Terus juga dari Kopeah kan, Kopeah Bodas. Mudah-mudahan dengan Kopeah Bodas, Bodas Mastakana, Bodas Manahna, Bodas Waragatna, dan juga nanti menjadi pemimpin juga Bodas, Mas Bodas di sana adalah bersih dan juga transparan dan juga adil, amanah seperti itu. Iya, mantap. Terus juga ada tagline yaitu Sabatang, sahabat Tatang, pilih nomor 5. Ketika saya mendengar Sabatang, saya teringat kepada ngerokok ya. Saya belum tahu, tetapi itu singkatan ya, Ya, sebatang, sahabat Apalagi anak Tatang. muda ini banyak yang merokok ya. Iya. Jadi sangat familiar Sabatang, Cik Sabatang dengan menunjukkan kalimat seperti itu, Cik Sabatang. Nah, ini menjadi tagline. Pilih nomor 5, Sabatang, sahabat Tatang. Oh, ini begini. Jangan-jangan ini akang ini Sabatang juga deh. Ya, begini Matang, yang terakhir ini. Ini ada pertanyaan begini Matang. Isu yang berada di kampung saya ketika mendengar Bumi Batara, saya teringat kepada wisata yang ada di situ seperti Pila. Tahun pertama memanglah itu viral lah istilahnya, Betul. banyak pengunjung ataupun banyak dari luar lah yang mendatangi Bumi Batara tersebut. Tapi setelah kemarin-kemarin saya memasuki Bumi Batara, terlihat kumuh ataupun sepi lah istilahnya. Kemudian dari Bang Tatang itu sendiri punya keinginan untuk merubah pariwisatanya atau gimana tuh? Kembali lagi ya. Memang kita sudah sama-sama ketahui bahwa ada corona ya seperti itu, COVID-19 yang ya. memang sangat berpengaruh secara sistematik dari bawah sampai ke atas itu, termasuk dalam ekonomi. Nah, kalau di Desa Sukarame itu sebenarnya bukan cuma Bumi Batara saja. Oh, masih Justru banyak. saya melihat ada potensi yang bisa dijadikan destinasi wisata. Jadi desa ini memiliki yang Potensi pertama- desa wisata Ya seperti betul itu. betul. Jadi destinasi wisata desa, destinasi wisata seperti itu. Pertama itu Bumi Batara, di mana Bumi Batara itu berdekatan dengan Cimanuk. Sungai Cimanuk itu adalah sungai yang terpanjang di Kabupaten Garut kalau tidak salah ya. Dan juga itu bisa dijadikan start pertama untuk Arum Jeram. Nah, jadi bisa berkolaborasi nanti entah dengan Dispora ataupun pariwisata atau dengan Dinas Lingkungan Hidup juga, karena memang pinggir-pinggirnya itu perlu di penghijauan seperti itu. Yaitu bisa menjadi destinasi wisata. Yang kedua, juga di Desa Sukarame itu ada juga situ. Ada situ? Ada juga situ. Iya. Yang memang situ itu bisa dikembangkan, bahkan tidak kalah menarik dengan situ Bagendit, meskipun secara luasnya itu tidak seluas situ Bagendit, tetapi ini juga bisa dikembangkan seperti situ Bagendit. Itu wilayah yang memang bisa dijadikan destinasi wisata. Ya, jadi bukan cuma Sungai Cimanuk atau berada di Batara, tapi juga situ yang ada dekat dengan kota Desa Sukarame. Terus juga karena memang Desa Sukarame itu daerah agribisnis pertanian seperti itu. Nah, juga saya melihat ada juga kafe. Ada kafe yang memang baru bisa menjadi corporation. Apalagi misalkan corporation, tahu kan? Enggak tahu, jelasin. Kalau saya itu berusaha seperti itu kan. Apalagi Sukarame ini ada juga petani kopi seperti itu, petani jagung dan yang lainnya. Ini bisa menjadi penghasilan masyarakat, bagaimana mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Jadi memang potensi-potensi ini perlu di-up. Maka tadi dari awal bukan cuma sumber daya manusia saja, tetapi sumber daya alamnya itu perlu di-up. Nah, gitu ya. Adapun tadi masalah Batara, sepinya karena memang efek daripada COVID-19. Tetapi untuk sebagai pejabat desa ini
perlu di-up gitu. Jadi jangan sampai karena COVID mereka itu diam, tidak memecahkan solusi. Harusnya kalau jiwa muda nih bagaimana caranya? Apalagi kan kita punya destinasi wisata. Keren. Ya itu mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim kepada seluruh masyarakat Desa Sukarame, ya betul. Wabil khusus masyarakat Desa Sukarame, Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, terutama sahabat Tatang, mohon doa restu dan dukungannya, pilih anak muda milenial Tatang Ahmad, coblos nomor 5. Oh, mantap. Saatnya muda beraksi.